Assalamualaikum guys. Hari ini aku mau sharing tentang tutorial makeup ala-ala India kayak gini. Yang penasaran sama tutorialnya, ikutin terus ya sampai akhir. Dan semoga video ini bermanfaat ya guys. Nah, di sini itu aku lagi nge-tap-tap foundation. Foundationnya itu sebelumnya aku mix terlebih dahulu. Nah, sebelum aku apply produknya ini, sebelumnya mukanya itu udah aku bersihkan dan aku kasih primer. Setelah itu, aku semprot pakai semprotan Evian. Lanjut, foundationnya di tap-tap ke seluruh muka ya teman-teman. Ini aku terus tap-tap sampai merata di seluruh wajah. Sampai dia itu benar-benar meresap gitu ke pori-porinya. Dan tidak lupa juga, di lehernya itu aku kasih sisa-sisa foundationnya aja. Karena aku ini buat makeupnya itu ala-ala pengantin gitu, jadi bawah matanya itu harus benar-benar ke cover ya. Untuk di bawah matanya ini aku pakai foundation LT Pro yang shade-nya itu plum rose gitu. Terus aku highlight itu di bagian hidung ke jidat bagian atas dan di dagu bagian bawahnya itu aja sedikit. Terus di sini aku kontur hidung. Kontur hidungnya itu aku pakai dari mereknya Crayolan. Jadi untuk kontur hidungnya itu aku buat kayak ngegaris gitu dari bagian bawah ke atas. Terus aku tap-tap biar dia itu nggak terlalu ngegaris. Pokoknya dia di baur-baur biar dia itu nggak terlalu ngeblok gitu hidungnya. Terus aku rapihin yang pinggir-pinggirnya itu pakai sisa-sisa yang foundationnya tadi. Terus biar mukanya ada gradasinya gitu, atasnya pun aku kasih Crayolan yang warna coklat tadi. Di sini itu kalau di kamera kayak kurang kelihatan gitu ya, padahal kalau aslinya itu udah kelihatan banget coklat-coklatnya. Mungkin HP aku yang terlalu keputihan ya di sini. Terus tidak lupa juga aku kontur di bagian pipi dari tulang atas ke bagian garis arah ke bibir gitu. Aku tap-tap terus dan aku samarkan pinggir-pinggirnya biar dia itu berbaur. Jadi aku nggak mau kontur bibirnya itu terlalu ngeblok-ngeblok gitu loh kawan-kawan. Jadi ini aku tap-tap-tap terus sampai dia itu berbaur, nggak terlalu kelihatan kalau dia itu ngegaris gitu loh. Di tulang rahang di pipi bagian bawahnya juga sama aku kasih kontur. Pun di kamera ini nggak kelihatan banget warna kecoklatannya, tapi aslinya itu tuh udah kelihatan. Nah, di sini aku lagi pakein blush on bagian dalamnya. Di sini aku pakai lip cream palette dari Makeover. Untuk setnya sendiri itu aku nge-mix aja sampai dapat warna yang aku kepengenin. Tips dari aku, usahain kalau kita pakai blush on itu dari belakang dulu, jadi warnanya itu nggak terlalu ngeblok di depan. Sehabis itu baru kita tap-tap, kita tarik ke depan, itu di bagian depannya itu udah bagian sisa-sisanya aja. Nah, di sini aku mau makein dia bedak tabur. Cuman sebelum aku pakein bedak tabur, dia itu aku suruh lihat dulu ke atas. Aku tap-tap lagi bagian bawah matanya biar nggak ada garis-garis kerutan kayak gitu. Ini tuh penting banget karena kalau misalnya di awal udah ada kerutan, itu takutnya nggak ke cover sama bedak taburnya nanti. Jadi wajib banget dirapihin dulu sebelum dikasih bedak tabur. Dan untuk bedak taburnya sendiri di sini tuh kita nggak boleh pelit-pelit ya kawan-kawan. Kita tuh harus kasih banyak gitu sampai foundationnya itu kering. Kenapa foundationnya itu nggak boleh masih ada yang lembab-lembab? Biar makeup kita itu nggak gampang ngegeser ya teman-teman. Jadi diusahain semuanya itu tercover dengan rapih. Di sini aku pakein bedak taburnya itu sama aku tap-tap juga, nggak aku geser-geser biar foundationnya itu nggak ngegeser. Di sini aku tap-tap terus sampai bedak taburnya itu meresap ke foundationnya tadi. Dan ini yang aku make upin ini kayaknya dia ngantuk guys. Jadi dia tuh sambil tiduran gitu. Kata dia enak di make upin itu kayak dipijit-pijit gitu mukanya. Teman-teman ada yang sama gak sih lagi make upin begini tiba-tiba orangnya ngantuk jadi pengen tidur?
Terus di sini dia itu aku suruh melek, aku suruh lihat ke atas karena aku mau ngasih bedak padat di bawah matanya. Ini aku pakai bedak merek Rans yang nomor 01 Light. Lanjut aku kasih blush on dulu sebelum aku kasih bedak padat ke area yang lain. Karena menurut aku dia bakalan kelihatan lebih natural gitu kalau kita ngeblush on sebelum dikasih bedak padat. Dan seperti biasa aku ngeblush onnya itu dari pipi bagian belakang baru disapu-sapu ke depan. Lanjut di sini aku ngasih dia bedak padat. Bedak padatnya itu dari Rans Cosmetic yang warnanya itu natural. Dan aku apply ke seluruh mukanya ya. Terus di sini aku lagi ngasih shimmernya itu dari Makeover. Dan karena aku ngerasa yang warna coklatnya ini kurang kelihatan di kamera, terus aku tambahin lagi. Tapi ternyata tetap warnanya itu nggak begitu kelihatan di kamera. Dan tidak lupa setelahnya itu aku semprot lagi, itu aku pakai semprotan merek Avian. Lanjut ke bagian alis, jadi aku sebelum dibingkai alisnya itu aku pakein feathers dulu. Terus feathersnya ini aku sapu-sapu ke depan pakai spool biar gelnya itu merata dari depan sampai belakang itu semuanya kena ya. Setelah itu aku rapihkan kembali, aku tarik-tarik dari depan ke belakang sesuai dengan bentuk alis. Jadi aku mulai sisir-sisir dari depan ke belakang. Terus alisnya itu aku tempel-tempelin ke kulit pakai spatula mixing foundation. Terus untuk bagian alis yang menurut aku itu udah di luar jalur yang pengen aku buat, aku lem-lem biar alisnya itu nanti enggak bangun-bangun lagi. Dan setelah itu aku bingkai alisnya. Aku di sini pakai krim alis dari Anastasia. Aku bingkai alisnya itu dari bagian belakang dulu, baru disapu-sapu ke area depan. Di sini aku buat alisnya itu sengaja pelan-pelan banget, biar ngerapihinnya itu gampang. Dan setelah aku bingkai alisnya dari belakang, baru aku sapu-sapu ke depan. Itu cukup pakai sisaan alis yang tadi ya teman-teman, jadi nggak perlu ditambahin lagi, biar depannya itu nggak terlalu ngeblok gitu. Jadi diusahakan biar alisnya itu terlihat seperti natural. Setelah aku bingkai, lanjut aku rapihin alisnya. Aku ngerapihin alis ini pakai foundationnya LT Pro yang shade-nya itu yellow orange karena biar senada dengan complexion aku. Jadi usahain ketika kita mau merapihkan alis atau mau menutupi alis yang tadi kita lem, usahakan itu foundationnya senada dengan complexion kita ya. Jadi nanti ketika difoto biar warnanya itu enggak ngeblok gitu. Aku ngerapihin alisnya ini pelan-pelan banget sambil aku arsir-arsir ke bawah biar foundationnya itu enggak ngeblok. Di sini foundationnya itu aku baur-baur terus biar enggak ada sekat antara complexion kita dengan foundation yang buat nutupin alis ini. Pokoknya dibaur-baur terus ya teman-teman, biar dia itu nggak ada sekat. Dan tidak lupa alis bagian atasnya juga itu aku rapihkan. Setelah aku rapihkan bagian-bagian yang kurang isi, ini aku isi lagi pakai gel Anastasia yang tadi.
Lanjut, setelah itu aku tap-tap foundation yang masih basah tadi menggunakan bedak padat yang senada dengan complexion kita. Di tap-tap aja agar foundation yang buat ngerapihin alisnya tadi nggak ngegeser lagi. Terus bagian alis yang depan yang terlalu ngeblok juga aku baur-baur sedikit. Tidak lupa atas alisnya juga yang tadi kita kasih foundation pun kita rapihkan dengan bedak padatnya. Terus di sini aku lagi buat alis serat gitu. Aku di sini pakai spidol alis dari mereknya Brow It. Dan bingkainya itu aku perjelas lagi pakai spidol alis dari Brow It ini. Setelah itu lanjut ke bagian mata. Di sini aku lagi ngebaur-baur eyeshadow. Aku di sini pakai eyeshadow yang warna netral dulu, warna orange gitu, orange kecoklatan. Terus aku baur-baur sampai warnanya itu tidak ngeblok. Tidak lupa di bagian bawah matanya pun kita kasih warna eyeshadow yang senada dengan eyeshadow yang di atasnya tadi. Aku ambil dari ujung baru dibaur-baur ke depan. Terus untuk bagian di bawah bulu matanya itu jangan sampai lupa, itu kita harus kasih hitam-hitam. Di sini aku gunain produknya itu dari merek Lakme. Setelah itu, sebelum kita kasih bulu mata, kita eyelinerin dulu di bagian yang akan kita kasih lemnya nanti. Lalu kita lem bagian eyelinernya tadi. Kita tunggu sampai lemnya itu setengah kering. Lanjut, baru kita kasih bulu mata di layer pertama. Ngasihnya itu harus pelan-pelan banget. Setelah itu aku jahit antara bulu mata asli dengan bulu mata palsunya. Di sini kita harus teliti jangan sampai ada bulu mata asli yang masih turun dan dia nggak nyambung ke bulu mata palsu. Di sini aku pastiin dulu dan aku lihat-lihat apakah masih ada bulu mata aslinya ini yang masih belum nempel ke bulu mata palsu. Setelah aku lihat masih ada bulu mata asli yang belum nempel, jadi aku lem lagi bulu mata aslinya itu dari bagian akarnya ke bagian batang bulu mata palsunya ya. Baru aku pakaikan bulu mata layer kedua. Bulu mata layer keduanya itu aku ngambilnya dari belakang dulu baru ke depan. Di sini aku pakein bulu matanya itu pakai tangan, tapi kalau teman-teman udah pro silahkan pakai pinset. Usahakan antara batang bulu mata pertama dan keduanya itu menyatu, jadi bulu matanya itu nggak misah-misah. Terus aku rapihin lagi di bagian eyelinernya. Di sini aku cukup pakai 2 bulu mata aja karena aku pengen buat looksnya itu yang natural. Tapi balik lagi, naturalnya orang itu kan berbeda-beda. Kalau ini aku versi natural buat pengantin. Dan ini adalah part yang tidak boleh dilewatkan, yaitu menghitamkan bulu mata palsunya ini tadi. Karena kalau misalnya tidak kita bersihkan sambil dihitamkan seperti ini, takutnya di foto nanti masih ada yang bagian putih-putih gitu.
Di sini aku mau ngasih eyeshadow basah. Jadi sebelum aku kasih eyeshadow basah biar dia awet, aku kasih lem sedikit. Tapi lemnya ini benar-benar sedikit banget, itu aku tap-tap aja. Baru atasnya itu aku kasih eyeshadow basah. Maaf ya teman-teman, di sini aku ngasihnya itu malah ketutupan, nggak kelihatan karena aku ngasihnya dari depan gitu. Setelah itu di sini aku kasih spot karena matanya itu agak sedikit monolit. Jadi biar ada kelopak matanya gitu teman-teman. Setelah aku kasih spot, terus aku rapihkan lagi bagian matanya ini. Dan ujungnya itu aku kasih eyeshadow coklat biar ada transisinya. Lanjut ke bagian bulu mata bawah, karena di sini biasanya aku buat pengantin, jadi lemnya itu aku taruh di bagian kulitnya, bukan di bagian bulu mata palsunya. Biar dia itu awet ya teman-teman seharian. Jadi kalau misalnya langsung dari kulitnya dulu, terus lemnya itu kita tunggu setengah kering, insya Allah dia itu aman sampai seharian gitu. Dan maaf ya teman-teman, di sini aku nggak pakai tutorial lipstick karena aku pakai lipstiknya itu waktu ngehijabin. Dan ini dia hasilnya. Semoga teman-teman suka dengan tutorial aku dan semoga bermanfaat ya.